Bismillahirrahmanirrahim. Suasana Mekah pada tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Saat itu malam 17 Ramadan, langit tampak bersih sesekali disinari cahaya rembulan yang sudah tidak purnama lagi. Sementara bintang-bintang muncul bergantian menghiasi malam penuh makna. Hening sunyi diselingi gemuruh angin padang pasir menghembus deras memasuki pori-pori dingin tak terperi. Dari kejauhan tampak sosok bayangan berjalan menyusuri lorong-lorong kecil hingga padang pasir membentang. Tanpa rasa takut berjalan ke arah timur laut melintasi padang pasir nan luas itu. Suara terompah memecah keheningan menapaki bebatuan atau ranting patah membelah kesunyian malam. Disinari percikan sinar rembulan disaksikan bayang-bayang hitam dedaunan pohon kurma perlahan tapi pasti terus menjauhi kota kesayangan. Siapakah gerangan? Oh, ternyata dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, suaminya dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Terus berjalan, sesekali berhenti sekedar untuk menghela nafas panjang dan menyapu keringat di wajahnya. 5 kilometer sudah beliau lalui penuh semangat dan sabar. Tiba di pinggiran sebuah bukit namanya Jabal An-Nur. Beliau berhenti sejenak. Seraya menengadahkan kepala, mata menatap tajam ke atas seperti sedang menghitung bebatuan atau tingginya bukit yang beberapa malam sebelumnya pernah dia kunjungi. Ketinggian bukit itu sekitar 640 meter dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Dapal kakinya mulai menapakkan bebatuan, terus berangsur naik mendaki sang bukit tajam nan curam. Sesekali berhenti hanya untuk menghela lelah, hanya untuk melepaskan lelah, menghela napas panjang, terus naik melewati jalan sempit. Satu demi satu bebatuan dilaluinya, entah berapa ratus atau berapa ribu jumlahnya, semakin lama semakin tinggi, terus mendaki tiada yang menemani. Sekira 1,5 jam beliau tempuh dalam perjalanan itu. Tiba jua di puncak Jabal An-Nur, nampak tumpukan bebatuan yang membentuk ruangan kecil. Itulah sang gua Hiro. Sementara suasana semakin senyap, sesekali suara hewan burung nampak dari kejauhan, ditemani gemuruh angin kencang menjibak dedaunan kurma kuyup oleh debu pasir, menyapa, merayap beliau masuk ke dalam surga. Beliau masuk ke dalam gua, keadaan gelap gulita tanpa cahaya pelita. Apa sebenarnya yang beliau cari? Beliau menjawab amanat saat beliau sedang tidur. Itulah yang disebut ar-ru'ya as-shadiqah, impian kebenaran dari sang Khalik menyuruhnya mendatangi tempat itu. Gua Hiro yang kini sudah ada di hadapannya. Lama beliau merenung, mencari jawaban. Namun kesucian hati dan kecerdasan pikiran tak mampu memuat tabir, mengejawantahkan mana persoalan kehidupan jahiliyah. Semerawut jauh dari aturan moral dan kebenaran.
Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul sesosok bayangan membuyarkan alam renungan. Beliau terperanjat, beliau menggigil, beliau was-was dan takut menyelimuti jiwa. Makhluk apakah gerangan yang tiba-tiba muncul di hadapannya? Jin, penunggu buaka, atau makhluk apapun namanya, sungguh teka-teki yang menakutkan. Makhluk itu mendekatinya, apa gerangan yang akan terjadi? Sontak beliau terperanjat saat makhluk itu berkata lantang menusuk hingga ke ulu kalbu. Untaian kalimat teramat indah. Yuk, bacalah. Ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Jawaban spontan keluar dari lisan beliau, memecahkan keheningan buat Hiro. Beliau tidak memahami bahwa yang datang adalah malaikat Jibril, utusan yang maha kuasa. Iqra, bacalah. Untuk kedua kalinya Jibril mengatakan kalimat yang sama. Ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Jawaban yang sama pun keluar dari lisan beliau. Lalu Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril pun menghilang entah kemana, meninggalkan sosok tubuh lunglai ketakutan. Tak faham apa yang menimpa dirinya, hanya Allah yang Maha tahu bahwa malam 17 Ramadan itu sebagai malam penobatan dirinya menjadi nabi. Ternyata malam itu adalah malam dari semua penantiannya, sebagai jawaban dari semua penantiannya. Malam itu adalah malam keputusan. Malam 17 Ramadan
mengantarkan beliau ke Jabal An-Nur untuk menjemput cahaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya luar biasa. Jazakallah ahsanal jazaa. Ini baru pertama kali ya Bu saya mencoba membuat naskah. Di Pak ngerasa pun guru bahasa ade ya. Jadi aku akhirnya jadi pujangga. Manawil ada ya biasanya enggak baca karena yang tertib di serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala ilaina afdhalal rusul wa anzala alaina afdhalal kutub wa ja'alna lana khairu ummatin ukhrijat linnas wa amarna bil ijtima'i 'alal haqqi wal huda wa nahana 'anil iftiraqi wat tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tauhidan wa imanan syahadatan takunu li syahidiha fil akhirati amanah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu yaksiru asnama wa yahdamu awsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu 'alal haqqi ansarahu wa a'wana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para undangan, para kiai, para asatid, para asatidah, wabil khusus aparatur pemerintahan, Pak Camat Sobing atau yang mewakili di kecamatan. Terus alhamdulillah Pak dan Ramil dari Kapolsek dan semua unsur dari MUI, sangat-sangat spesial ketua DKM ya pun guru jadinya beliau anom ya sih, tapi sangat luar biasa. Oke ya pun guru sampai penyuluh agama Islam Pak Ustaz Yai Warman. Oke sadaya setiasa disebatan ini sahabat kami namanya soundtrack, suaranya sangat merdu walaupun didadak namanya. Ustaz itu bagus, tapi kita terang namanya ngadang prolog namanya nantinya punya terinspirasi bagaimana kantos ningal kabur ayat film The Message bahasa Arabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu misi ya, kalau orang pembawa misi disebut Rasul. Dan misi itu adalah sang misi, orangnya disebut misinjak. Jadi Rasul itu bahasa Arabnya misinjak.
upami nabi bahasa Arabnya prophet, Bahasa Inggris. upami cecen bahasa Arabna al-shishid. Aduh, bebas saya nama itu maka. Jadi pemiwangi mah di Pademan gitu. Aya lampu di khusus jadi langgung ya, tapi sakit tuh lah pakai ada terus ya cekap, nggak tahu kalau menurut ibu-ibu bapak-bapak. Dinten ieu urang sadaya sasarengan takdiman wa takriman wa tasyrifan wa mahabbatan kajunjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos kanggo anjeunna mah sok sanaos diagungkeun bade henteu bade dimurutkeun bade henteu teu aya pengaruh margi anjeunna mah tos aya jaminan anu ngaruh mah urang. Manawi urang hoyong nyanyi sapaatul usma di mantenang hoyong kagupay hoyong kagerok hoyong kacandak kana rombongan umat anu cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikuring bade ngadugikeun saketiknya Bu. Mene narasina tadi dugikeun dina prolog. Jadi bahwa kalau membahas keagungan Nabi itu mesti membahas sejarah. Jadi ayat sejarah Islam, ayat sejarah Nabi, ayat sejarah Al-Quran. Sejarah yang tidak bisa dipisahkan. 3 in 1. Kalau membahas Islam pasti harus membahas Nabi. Kalau membahas Nabi akan membahas Islam dan akan membahas Al-Quran. Kalau membahas Al-Quran, Nabi sebagai pembawanya akan dibahas, ajaran Islam sebagai hasilnya juga akan dibahas. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi sejarah itu, sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah Al-Quran itu garis agengna kabagi kana 2. Hiji aya nu disebat qoblan nubuwah. Qoblan nubuwah, before prophethood. Kata gaya ya. Baik gapal ya arti nama. Salah gaya. Naon cenah Bu? Wah, pinteran. Before prophethood. Yang kedua ada sejarah yang disebut ba'dan nubuwah, after prophethood. Ini ke atas peneliti teh. Hiji aya disebut pra kenabian, kedua aya disebut pasca kenabian. Lihat nih. Kahiji aya sejarah junjunan sabtu acan janten Nabi. Kedua sejarah junjunan saparantos janten Nabi. Hartos. Lamun belum ngomong naon deui. Geus beak. Beak Nabi teu ngartos bingung. Jadi 2. Jadi nembe kenapa ada prolog supaya alamna sadayana sami-sami disatukan ke tanah suci. Anu kurang sok dianggo salat menghadap mustaqbilal kiblat. Manawi ada momen-momen diemutkeun kami tahu dia saya itu saya momen pengukuran ya kiblat anu nganggo sinar matahari. Jadi aya momen hiji waktos kemudian di-share bilih hilap. Margi nu saterang simkuring ibu-ibu oge carogena can leukeun ngukur kiblat di bumina. Cung nu pernah ngukur kiblat di bumina.
aya nu ngacung duaan. Mun masalah mengukur. Namun aya nu langkung istilahna teh ukuranana langkung mendekati tepat anu gaduh ketepatan hanya Allah Subhanahu wa taala nyaeta menunggu sasi-sasi tertentu tilu dinten biasa 4:30. Itu di saat matahari ada di atas Ka'bah. Jadi mun ieu Ka'bah sebab keliling matahari itu salahina teu akar aya bali dieu di luhur tadi dieu geus pamanceran teh. Aya di tengah-tengah ieu. Urang di Indonesia jalur khatulistiwa. Jadi urang mah waktos duhur itu teu patos tebih antara bulan ke bulan di ditu mah teu benten. Sabab sanes jalur khatulistiwa. Pami hoyong matahari di atas Ka'bah itu kada nunggu setahun ada 2 kali. Ada 2 bulan di setahun di 2 bulan teh tanggal tertentu itu hanya 3 hari. Jam 4:30 di ditu 4:30 teh 1:30 menceran sebelum duhur. Jadi kira-kira langkung sekitar 5 menit sampai azan duhur matahari di tengah-tengah, maka ketika sinar itu ada di seluruh dunia lamun caan, maka ibu nyimpen apapun benda bayanganana akan mengarah ke kiblat. Subhanallah, lamun ibu teu bertanten enjing tumukeun kenur budak ukur layangan tuluy leumpang ka kulon terus Batak nepi ka Mekah kan kieu-kieu we ibu teh halo nepi can pegat di tempat Cina cenah teh tumukeun di Cina pegat di India wah ripuh tibatan ripuh mending percaya we ngaran hese nya gitu. Subhanallah. Sateuacan jadi nabi mantana dari Quran disebutkan basyarun difulku. Tapi ieu maknana fisik. Kade, hati-hati. Tapi di bahasa Arab itu aya manusia dalam arti fisik. Kuningan fisik. Adeg pangadeg badan jasmani fisik jangkung pendek bodas pengareret mancung besek mancung gitu ya Ustaz ya lamun ka Mekah di saking orang Yaman kita siap-siap kita minta ya sedih ini Yaman kan naon langsung terang jalan di Mati Cisarua itu fisik loh harusnya teu aya kaitan jeung kesolehan jadi ibu teu biasa nyebutkeun pun lanceuk mah soleh naon cirina sotana cenah eta cureuleuh daya bisa wae aya nu kasep tapi buraong biasa wae anu teu kasep tapi buraong aya nu geulis rajin ibadah tapi aya nu geulis jahat aya jadi teu lebareun nu geulis jahat teu lebareun neraka mangalenta geulis teu lebareun upami teu lebareun tapi dina Quran moal menakan aya-ayat menyebutkeun neraka keur menggeulis daya surga keur menggeulis neraka keur menggoreng daya itu hanya fisik bungkus fisik itu disebut basyar ai al jildu tapi dina sabinah mah iltiqau basyar rotai rajulin wa mraatin dina sabinah aya pa antal dua kulit lalaki jeung awewe udah disebut hideung bodas bule senyum mengandung arti itu hanya kulit anu kedua aya kecerdasan itu insaniyah anu bagi insan itu karena berpikir mana bisa disebutkan al insanu hayawanun natiq
al insanu mahalul khata wan nisyan, jalmi tempat dosa dan tempat lupa. Yang membuat dosa itu berpikir. Jadi ningali anu ngaliwat geulis ngorok mini teu dosa lamun teu mikir mah. Ngali atuh rek geus mikir. Ih, aya singkayoan kan mikir. Dia tahu aya singkayoan itu setelah mikir. Itu mikiran jadi dosa. Nu sok pohong itu mikir. Terus teh. Mata lamun hilap urang sok nyabak naon. Di mana eta neun mutunya? Mata nyimpen mutu langsung di mana wae. Di waktu ngajang ka Cimanggung. Mikir. Nu katilu aya nu disebut annas. Annas mah konsepna bergerak. Dina salah sawis tafsiran disebut al-idhirab. Ibu nu sok koyong ini-initan tebatan di bumi sabab ibu itu mempunyai sifat annas, bergerak. Ibu kersuwung cara dewi ka mana wae. Ini-initan ibu bal abdi teh jelema. Jelema teh annas. Naon annas teh gerak. Mun boga gaduh bojo ulah gerak tong nikah ka jelema. Nikahna ka kursi. Tapi gerak juga ada aturan. Ini agama yang membatasi kalau gerakannya di tempat yang benar, hasilnya plus maslahat, ganjaran kalau melangkahnya ke tempat yang salah, hasilnya mafsadat minus. Jadi dipikir-pikir bu umur jelema teh ngumpulkeun lengkah, seueur gorengna, seueur alusna, seueur tadarusna, seueur nyarioskeun baturna, kacaro ge seueur seurina, seueur baeuna. Ngaku. Eta teh aya catatan teh umur kadang-kadang kan aya contreng, baeut contreng, anu contreng. Sae gomojeng contreng belah kanan, terus we dikumpulkan dan nanti akan memberatkan dia ke surga Allah atau sementara masuk neraka Allah dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Sabda Adam jadi nabi, masyarakat sepakat, masyarakat ittifaq, satu suara, tidak ada beda paham bahwa seluruh masyarakat mencintai, menyenangi, menyukai, membanggakan, mikareus kepada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Kilab bin Fihr. Kita hentikan di Sayyid Fihr. Untuk yang ke-10 itu ada namanya Sayyid Fihr. Sayyid Fihr itu pada masanya populer. Dia sebagai pedagang. Dagangna lain dagang kilo. Saudagar. Lamun diurang mah gaduh material, bari material gaduh di Unggal Kabupaten. Ataupun toko emas gaduh di Unggal Kecamatan se-Jawa Barat, itu kebayang. Pedagang bahasa Arabnya tajirun. Tajir. Sana pedagang tajir mah bu, tukang gorengan ke tajir. Tukang bala-bala tajir, tukang surabi tajir. Jadi lamun ibu koyong gaduh mantu jalmi tajir bilari tukang bala-bala, asal dagang itu tajir. Sayyid Fihr itu pedagang, dia kaya raya, kamana selalu nyandak artos seueur. Sarajut itu nilainya biasa dugika 500 juta. Sarajut dia. Mun rajut teh artosna teh sanes kertas can aya. Jadi teu biasa di loketan. Karena dibungkus ku rajut. Namina kanzun.
Kanjut. Cek urang Sunda jadi kanjut tunang. Itu dari bahasa Arab, jadi kanjut. Kanjut tunang itu hidopan, kanjut modok, undang modok pilek. Mana itu bisa dipisah hidopan ke kalimat lain. Seperti nak kanjut hidung kunang itu biasa. Ya contoh, jadi harus kanjut kunang. Jadi mau disebut kanjut kunang, pasti kabayangan menggurayot. Lebetna artos. Gitu. Diselapkan di komprang. Lamun bapak mau disada. Kira-kira kumaha disadana? Cerik-cerik mah tilu siki ibu mah pinu. No, itu paling pas. Halo kadang gajah. Cik, aku teh jeung cari abdi, lamun jelema nyanak artos subur, Bapak. Ures. Kadang-kadang gitu. Ures. Lamun hiji mah kan ciri ya. Pek ya ibu nganambal cengkelengan. Can biru manggalan disurkeun mau gocelak ya eta mah da sisina pan antal. Pamina kantong mah fresh. Maka kulantaran seueur artos disebat Sayyid Quraisy, populer we. Anak keturunan beliau disebut turunan Quraisy, sangat populer. Kamana wae anjeunna angkat turunan Quraisy tah. Sangat populer, disenangi karena turunan baik. Bulan menaya jalmi turunan saya, ibu biasanya sok memandang orang baik atau buruk. Kalau turunan buruk gimana? Memilih pimpinan tuan ya. Ada dua, hiji turunan kurang baik, hiji baik karena lebih pilih. Pas saya menganjong ke putra ibu, pas ngobrol kan kita putra sahaja ini, kita putra, benarnya kami standar pejabat sebenarnya mah putra pasekda, putra pamupati, atau putra wakil gubernur pasti. Semua tong diputuskan lomba. Leres deh. Disuruh kayak kamu kasih nanti kalau hubungi mana macam kuona banginya buku ayo KL eta putra wakil gubernur mana Papua. Coba kabayangkan pemain sumping pandaiku sebenarnya hari jangan putra saha kan gitu asmanis putra saha kasih ke mama naros abdi teh mempercatakan putra napa anu astagfirullahaladzim jadi apa bapak nanti di penjara paling domba terus ketong ya jadi itu turunan jangan lupa Bu, menjadi penilaian. Makanya orang tua selalu mengatakan si inget kado turunan bisa jadi akhlak buruk orang tua itu akan menjadi bumerang terhadap anak-anaknya di sekolah, jadi cemooh, di lingkungan jadi pamboyokan. Nabi itu turunannya baik. Yang kedua, Nabi itu mempunyai peringgi dan anak-anak. Tak menyebabkan mente itu tepas. Parangi itu ada di wajah yang baik, parangi ini baik. Perangi itu lebih ke seluruhnya. Abdi gaduh literatur Nabi nate Sayyidina Hindun ibnu Abi Hilal. Pamegetnya biasanya Hindun istri pameget. Hindun ibnu Abi Hilal. Beliau itu seorang sahabat yang populer, Pak. Pandai menggambarkan sosok Nabi dari sudut pandang parangi budi parangi.
seueur jadi lamun ngadadar gede eta unggul mah cekap 3 jam. Tapi abdi ngajenggalan sapali nu bakal ngartos secara keseluruhan. Di antawisna saur Sayyidina Hindun, selama saya hidup saya belum pernah melihat orang yang senyumnya sebagus senyum Nabi. Subhanallah. Jadi Nabi itu kalau bicara itu selalu senyum dan jadi lamun tepang sareng kangjeng Nabi itu sampai jadi Nabi kata nabi jangan rumah. Jadi dari kecil di antara teman-teman, di antara sebaya kasepuh makan tenang, jadi jangan pernah memperlihatkan muka yang tidak menyenangkan. Mana kok? Yang kedua warung, deh. Di abdi itu pun anak lamun dipiwanan ka warung eta mungkin pada hargana murah. Wah, cenah Korea kadinya kajian jauh. Nah, puji cenah tukang warungna goreng adat. Jadi lamun kagale amplop atau 50.000 eueuh. Eta mah tukeran duit. Jadi resep tukang warung itu menoyong populernya. Abdi ge resep itu tadi tegak di Sumedang Utara. Nyarios dan abdi mah lamun ngawarung budak nyana kartos 100.000 ngagele amplop hiji di pasihan. Anculan 88.500 jabat diberi permen. Nah, abdi mah cenah ngumpulkeun ansul teh sadus jadi uriling. Ternyata anu tebih oge diliwatan warung teh yang kefokus persebut. Itu pun yang menjadi kunci sukses dalam biografinya Pak Haji Maksum. Itu Haji Maksum kenapa sukses? Karena beliau seperti itu melaksanakan perdagangan dengan istrinya yang bernama Aisyah, itu kerjasama. Atau kayak gitu, hari salakina udah rede kan kita bisa ya pamajikan di beli kawarung kalau ini kan mau terus. Ada pamajikan apa ningali Aisyah salakina mau kadinya. Bagi salah satu contoh yang sering komunikasi bagi warung. Di tempat lain juga sama. Nabi itu tidak ada perangai buruk. Wajahnya tampan, jadi Nabi lebih suka dengan tampan. Aura, kalau tampan itu ya, tapi bukan hanya tampan, tapi dia menyenangkan. Seringkali ada orang kampung datang, biasa karismatik dalam tanda petik biasa. Orang kampung sumping kajungjunan badai curhat buka panto begitu ningal pamen teu anjeunna ditaros saur junjunan aya pikir saeuna orang. Teu aya saurna cenah bade aya curhat ka simkuring. Atau sudah hilang. Kalau mengatakan seperti itu apakah tidak rasional? Tidak ilmiah, jelema pada curhat maka ningali rarayana leungit masalah rasional. Ada yang mengatakan itu tidak rasional, itu tidak ilmiah. Maknya jelema ka dokter candi ubar cabir manten itu tidak ilmiah. Kata saya itu ilmiah, itu sangat rasional. Ibu pernah anom? Mana nama kesepuhna? Sabara Yuswa. Dalam Tuhan Allah. Banyak Yuswa, ya bingung kayak hebat kan. Saya nama namanya. Makanya aku Rabutuna ini adalah ladang amal kita. Dia kalau ingin sukses, sayangi mereka sebagaimana orang tua menyayangi kita sewaktu kecil. Mantan Yusuf dalam pakopan. Abdi nama tepang tapi abdi lantaran biasa ilmu jiwa. Hitungan ketiga 1, 2, 3 tidur. Tapi apinya tuh. Jadi abdi itu bu dibekali psikologi sosial tajam. Jadi nama tepang abdi biasa memastikan. Tinggali
Jadi apa yang dialami ibu 60 tahun yang lalu saya tahu. Dapat obatannya 60 tahun yang lalu umur ibu pasti 24. Dia saat ini bukan lebih awal, saya bisa memastikan. Pinternya orang cerdas begitu. Lalu sebut mundur lagi ke belakang. Mundur lagi 70 tahun yang lampau, usia ibu pasti 14. Ya, nikah Yusuf sama ibu. Nikah. Itu yang saya tahu. Itu yang saya tahu. Usia 14 tahun. Sekarang nggak boleh. Enggak, dulu itu nggak boleh. Zaman Nabi itu usia 9 tahun nikah normal. Kenapa Gus Halidan? Kenapa Siti Aisyah dinikah junjunan usia 9 tahun? Tidak jadi cemooh. Semua satu lumrah. Sekarang usia 14 tahun yang menikah diseri-serikan dan tidak boleh. Harus 19 tahun itu menurut undang-undang. Pun biangnya 14 tahun kami nikahkan. Hari tak teh bisa ada ibu ibunya. Besarnya visi. Abi mau beli bingung ibu. Ayah ini gadis umur 14 tahun. 14 tahun bak hari nama bisa gegero, nyusup, nyamun, baheula. Ayeuna umur 18 tahun pagawean. Itulah kenapa muncul undang-undang. Karena anak sekarang cepat gede tapi lambat dewasa. Kalau dipaksakan nikah, banyak kasus perceraian. Baheula manteu geus hidang. Artos. Baheula mah 14 tahun itu hidang. Di enjing-enjing eta si nyai teu ngarareuna. Ceuk hidungna teh nyai, kunaon nyaring wae. Teu raos satenas dirus kalau kalimun di kalimun simut belang. Dina bangku sadina spring bed. Anu kasurna lepet. Seueur dahdiran. Dina kapuk. Tapi sehat sebetulnya tidur di tempat itu lebih sehat daripada di pusat. Betul. Ngarimu we. Ya dibikeun jabat kawinnya teh. Dengaran acara mah dengan penuh kasih sayang sang ibu duduk di pinggiran si nyai. Diusapan kakinya cek si ibu teh nyai. Terang nyai si AA anon ada yang bicara begini iya contohnya badai hadir akan ke sore asal ih biar pada yang di pasar kita wartoskeun ibu cung kaputerana mami kan kasabat di pakosan mas sae ya kan etana ada kita etana si nyai pada sumping ka dieu ngubukeun mas kawin eta si nyai nu teu ngarareuna teh simut dialungkeun nyamak si langsung kacai kejebur ibak teh di Cilebak eta teh direret di kamar ditongkeun ieu digincu hilang penyakit itu 70% psikis. Jadi bola mata ayah rieun diri cantik tong dianggap sautik beli obat. Jadi biasa jadi rieun ibu karena ada hal lain. Aduh rieun Pak. Langsung. Padahal mah teu pira mun 30 lamar besaran pisan. Ayo dijelaskan naon siapa bade etep senok pada gurabil baji, pada ngajul gedang, ayah pemanu baru Pak, naon dojo udah berungkat, cakil julaun, cagel, nah kan apa wae, nah bukan apa naon maksudnya ibu mujeng, putih lebih utama cagel, kau lamun 10 leres deh, padahal tadi terhiatnya asli
daripada bertemu dengan orang yang tidak baik akan membuat orang sehat jadi sakit. Jadi pantas, rasional, ilmiah kalau dikatakan orang bertemu Nabi karena melihat wajahnya saja, melihat kemuliaannya saja, hilang penyakitnya. Subhanallah. Kira-kira menajam kita bersetek turunannya baik, apalagi wajahnya tampan, menawan, pikir sebut enak dipandang, menyenangkan. Resep dua, nukatilu bukan hanya itu. Pribadi Nabi Muhammad semenjak beliau kecil hingga mendekati beliau diangkat jadi Nabi, kalau sudah jadi Nabi pantas, karena beliau itu identik dengan wahyu Allah dan perilakunya adalah Al-Quran. Ini sebelum beliau itu perilakunya tidak pernah curang, tidak pernah ngabohong, tidak pernah menyakiti orang lain. Jadi teman sebaya beliau di budak can pernah elu cerik, kunaon cerik di Balendo ku Muhammad belum pernah. Kunaon cerik itu Ustaz Cecep di Balendo mineng apa? Masa lalu kita itu tidak jelas, untuk Rasul itu sangat jelas dan sangat lurus tanpa cacat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu cacat, itu yang cacat dia. Kalau ada yang mengatakan sebelum jadi Nabi itu sesat, yang sesat dia. Kan di Al-Quran ada bahwa jadakallan fahada. Baca yang benar kan begitu. Iya baca lagi benar, baca Quran lagi. Baik tafsir pun itu Nabi pengen jadi Nabi sesat. Kalau kita mudah nggak jelma sesat, berarti kurang TKPT sesat. Nah, damanina sesat. Padahal sesat di sana itu sesat jalan. Bu, abdi kemarin mana nasibnya? Ketika di Mekah, abdi kalau saya jadi panitia nasional nanti bulan ya. Itu seringkali saya membantu orang yang sesat jalan. Syukur, tapi kan kayak dua bintang dua mungkin kita aki-akinya ini ngagoler nungguan dijemput di kantor, dia bisa balik. Begitu ketemu di tanah air saya bilang, hei Pak Haji sesatnya, naikkan muat, tidak akan mau. Dia tidak sesat, tapi nyasar jalan. Nabi pulang dari Syam, jalan tertutup, jalan kan di gurun pasir, jalan setapak. Jadi kenapa katilia jalan sering dilalui, namun tertutup sampai di kebun di kebun jalan setapak, namun sering dilalui kan lidi, namun sok kabulan datang kayak jalan mangalibat itu ujung lengit jalan. Begitu pulang dari Syam, Nabi bingung pulang, kenapa jalan tidak kelihatan, kenapa ditiup oleh setan, karena supaya Nabi tersesat. Datang malaikat Jibril, karena apa? Karena Nabi itu mulia, ditiup oleh malaikat Jibril. Maka jalan kelihatan lagi. Itu makna pertama, bahwa ada kebolan fahada, oleh Allah dikasih petunjuk. Yang kedua, Nabi itu datang ke Gua Hira. Bingung beliau. Kenapa bingung? Beliau soleh jiwanya, walaupun belum datang wahyu. Ciri orang soleh jiwanya, lamun ningali anu salah sok resep. Ibu digigir bumi aya nu ngalungi budi wae di ember bumi ceuk teh. Nah jadi lain. Naon cenah ieu keur judi nya kan bae ahli kurang itu. Atau ibu berpikir, aduh, itu kurang mana? Ini cenah marinah ka anak saya. Ya Allah. Assalamualaikum. Mohon kieu Pak RT. Punten bisa diwangi-wangi. Abi dari mah terus kieu dinten ada gigireun bumi anu eta we kan. Mohon. Oh atos terahan. Leres. Mohon. Tapi lapor tapi tak can aya wae kan. Oh leres. Nyapunten Pak RT nya mohon. Biar tegak diributkeun ieu mah asal kumaha solusi. Mohon. Leres. Kan? Leres. Maupun anak. Oh beda dari Pak RT eta mah atas. Bade di kawasan Ciceng teh kalau katilu. Oh. Namun juga teh Pak RT alim. Mohon. Leres. Mangga. Punten nya Pak RT nya kitu lah yang ka solusi mohon. Ya mangga. Ye mangga. Ya. Assalamualaikum.
orang baik itu begitu. Ciri orang baik itu selalu suka melihat orang berperilaku baik atau selalu tidak suka, tidak nyaman melihat orang berperilaku buruk. Tapi lain kena frontal, sana nyari solusi. Lain itu orang melihat kan buku batik keterangan, ajak padami kan gitu. Ibu gaduh tetangga kamajid baik, pusing tuh itu nyelamatkan kamajid baik gitu tuh. Alhamdulillah. Tetangga kamajid baik. Mendirasanya pas hari bintang anak keluarga nate. Padahal menguntungkan pada nate. Pernah ngirim tuh. Tapi dia suka karena apa? Karena dia yang menilai orangnya baik. Yang mau jadi tokoh antagonis itu dia orang lain. Antagonis itu yang tokoh jahat. Kalau film dijadikan aku jahat, antagonis itu orang baik. Maaf ya, ada film pemeran itu Pak Bangsat. Jadi di luar negeri aja Bangsat. Kalau orang di penjara, kita itu seolah begitu merhatikan jadi penjahat. Nami film putih hilang tidak kabur. Itu begitu keluar dengan polisi itu antagonis. Aduh, si ulah kecewa karunya. Itu aneh ya, karena yang menjadi poin itu orang jahat jadi pemeran utamanya. Atau tokoh pentagonis orang baik sebagai pemeran utama. Jadi dari sudut mana memandang Nabi tokoh pentagonis, tokoh baik. Ningali tokoh antagonis yang pusing, naik ke atas Tuhan, fahadat Allah memberikan solusi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama 17 Ramadan melatih dirinya jadi nabi. Jadi solusi untuk beliau. Baik atau buruk beliau? Baik kan? Hartas. Jadi orang baik itu selalu tidak mau melihat kejelekan. Itu yang disebut dolan. Jadi sadar nabi sesat bukan nabi sesat. Awas hati-hati memaknai Quran. Fahada kemudian Allah memberikan petunjuk. Nabi itu cerdas, jujur dan cerdas. Jadi empat istimewa yang disukai. Satu, turunannya baik. Yang kedua rupawan, yang ketiga jujur, yang terakhir pinter. Jadi ibu lamun gaduh pimpinan turun, cukup jujur unggul, tapi kudu pinter. Lamun jujur unggul bodoh, ditipuan batur. Leres deh. Ayah jujur tapi bodoh. Apabila di TV, yang buat ayah film si Cecep. Jujur. Si Yoyo. Bintang-bintang di langit. Bapak benci sama Yoyo. Ibu. Itu gambaran tuh. Orang bodoh tapi jujur ditipu batur. Yang lebih parah, orang pinter tapi jujur nipuan batur. Jadi tukang tipu membuat ayat bodoh. Apal mun bangsat bodoh, arek bangsat berang keur loba jelema jadi talemelan. Karena dia tidak punya siasat. Karena apa? Karena bodoh. Bang bodoh-bodohna bangsat jam masjid. Itu jelema tolol dan bodoh. Kenapa? Dia bodoh. Jam itu murah. Dijual ke moal sabaraha. Dipaling di masjid. Di masjid berdosa temen. Temun kapangi bengep. Bodohnya. Bodoh. Itu karunya kan ada marbot masjid. Sepuh. Lain marbot sebenarnya pada umur hampir 75 lambung, tapi di masjid semangat menurut marbot barang wargi saya kamar teh. Kalau wargi saya pilih kasihangan sahur abah kosan di masjid. Ayeuna perantos jam direret eueuh anjir bangsat. Bilang abah ben bae tong jeruk pasti nu malingna jelema bodoh pinter mah maling jam masjid maling kapal pinter mah ya bu. Jadi ibu akhirnya sangat-sangat calon pemimpin dimanapun juga dua aja syaratnya. Kalau tahu manehna teu jujur ibu dipilih sanu tolol nu milih anu dipilih ibu bukan pimpinan gue
budak eta kamar ieu di ditu tiluan karir jadi kawin aya deui kawin ka budak eta nya ibu keur budak-budak polisi mau urang we itu apa tambah urusan di dia untuk pipiluun nah ada berpangantenan di karowak polisi pan ngaulang mana kabejaan kudu nya lamun disangka dialuseun geus kapilih goreng teu ngilu tanggung jawab eta mah disebut katipu ari katipu dosa teu nah bedana teh nu nipu mah dosa katipu mah teu dosa mending nipu mending katipu Nabi itu disukai hiji karena turunan baik, kedua karena rupawan, katilu karena jujur, keempat karena pinter. Subhanallah, mun gaduh biminantueun model kitu. Keur matunan sae, kasep, pinter, jujur. Itu berlaku sampai usia 40 tahun. Kecintaan mereka kepada Nabi berlaku sampai beliau usia 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Setelah pulang dari Kuwair, beliau tidak tahu bahwa yang datang adalah malaikat Jibril. Datang ke rumah diselimuti oleh istrinya. Karena beliau ketakutan dingin. Nah, kawayan ibu, teman saya dibuka. Bumi-bumian kebelegedet. Kebayang betul. Nah, itu bahasa Nabi itu bahasa itu. Dan konsep kemanusiaan. Rumah semua. Abdi mamual, sabab kapaihan manten. Ada kapaihan padahal itu ruas. Jungjun itu tegar, karena jiwanya baik. Alam asraf, lakasodro, dia takut. Ningali malaikat Jibril, dia tegar dan bisa menyimak kata-kata dengan baik. Kalimat yang sangat indah hafal sampai ke rumah. Karena cerdas, sekali langsung hafal dan diingat terus. Bercerita kepada istrinya sebangun tidur dan istrinya mengatakan, Kakanda, engkau orang baik, tidak pernah engkau menyakiti orang lain, tidak pernah engkau berbuat buruk terhadap orang lain. Kepada orang yang di bawah engkau selalu sayang, kepada yang di atas engkau selalu hormat. Saya yakin masalah malam tadi bukan masalah keburukan, adalah masalah baik, hanya kita belum paham isinya itu. Hebatnya istri itu. Bapak ada luas tuh, nggak peduli. Pak kemarin dia mawat, asli nggak peduli nanti gitu langsung. Ya apa pakai mawat tuh? Masalah berluas di gedean tuh majikan di kompor. Jadi Siti Khadijah itu bukan hanya dewasa usia, tapi dewasa berpikir, selalu menenangkan hati Nabi. Pak, mual yakin, mama yakin Pak, insya Allah. Ini adalah hal yang baik, tapi kepastian anak hayu kurang ke paman. Namanya paman Waroko. Paman Waroko itu paman dari Siti Khadijah, Waroko bin Aufal, atau sepuh ahli kitab, tidak bisa melihat tapi tidak punya pengikut. Karena orang jahiliyah tidak mau diatur sama wahyu. Didatanginya bersama dengan istrinya naik, datang ke rumah Waroko, ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya zaman dulu bukan itu. Hayyakallah. Tiba-tiba dari dalam rumah ada yang membuka. Itu rata-rata itu dari besi. Di Arab itu rata itu dari besi. Jadi lamun tos awan eta tapi itu suaranya. Terbuka
membuka pintu dan Pak Roh menerima. Hayyakanlah ya keponakan, silakan masuk. Ada apa gerangan datang ke sini paman abdi teh di warung teh ieu pun lanjut aya masalah teu biasa kapetahkeun. Aya naon? Wengi dedarkeun dan kalimatnya sangat indah, menempel di telinga, masuk ke pikiran dan meresap ke seluruh saya. Ini kalimatnya paman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam, wa rabbuhu dan kudusun. Naon mama kudusun naon? Itu menceburang mama suci Allah, subhanallah. Kok paman bahagia? Saya bingung paman bahagia, paman menertawakan saya. Bukan, karena paman paham bahwa yang datang malam tadi itu bukan makhluk sembarangan, bukan makhluk samania, tapi dua mania. Adalah yang pernah datang kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan malam tadi datang sengaja untuk melatih engkau jadi nabi. Selamat Muhammad. Makanya langsung ya Rasulullah. Tapi masalahnya goreng. Engkau jadi nabi. Oh, habis jadi nabi berat. Paman jadi nabi teh. Sayang paman sudah tua renta. Andaikan paman masih muda, pasti akan berada di jajaran paling depan membela kamu. Jadi berat ternyata harus dibela. Tidak semudah membalikan tangan. Tidak ada karangan bunga. Tidak ada kartu selamat. Daya wilujeng menjadi nabi daya. Malah dibenci oleh masyarakat. Kau harus siap-siap akan berhadapan dengan masyarakat, dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan kerabatmu. Lewas Nabi menunggu wahyu kedua 3 tahun patrok kedua itu usia 43 dilantik jadi Rasul. Setelah dilantik jadi Rasul, baru istrinya Siti Khadijah selalu mengatakan, saya yang paling pertama iman mewakili kaum ibu. Jadi ibu itu lamun kacara teh wih di mana apa rapat cenah aya naon gitu pan bapak dipilih jadi RT. Ada orang dia baru lawan banyak bapak jadi RT. Oh itu bapak pakai bapak halus. Lu gitu jadi RT. Jangan gitu. Naon kamu dilamar jadi RT? Yes, atas Pak. Bapak jangan kan jadi RT di camat Pak atas. Jadi camat di kecamatan Sanet, Calobatu. Itu wanita yang baik itu mendukung karir suami. Maka jangan heran. Seorang istri guru paling tidak dia tahu baju apa yang harus dipakai hari Senin, pelajaran apa yang harus dipersiapkan hari Selasa. Baju sudah dilicin di pagi hari, nasi goreng sudah siap. Pak guru datang ke sekolah hatinya cerah karena istrinya membahagiakan. Malam-malam dia indah, besok pagi rambutnya basah. Berangkat ke sekolah hatinya cerah. Karena bahagia, coba membuting tajong-tajong dulu. Mana aku sarapan, oh jangan kesorangan. Itu pasti cari cinta. Dengan itu kembali ikut tes yang lain di situ itu bisa dijamin ke sekolah model gitu. Ya, jadi tahu urusan suami. Ustadz itu kalaupun istrinya bukan dari pesantren, itu pun biang itu dari kecil kan pun bapak kiai kampung dulu. Itu kalau kerjina kursi itu dirorokok maksudnya bapak abdi itu. Jadi abdi mah gampil lah merencerat buku abdi mah dorowek kampung bapak. Jadi saya tidak merasa buku-buku buatan saya ke-9 selesai panduan mengajar abdi selesai Pak Kiai Marwan. Tadinya jadi dibedakan dengan bosna itu. Kursina mesti dibeli kalau dibikin sambil diambil. Itu kursi tempat apa calik. Kalau apa calik itu abdi itu mudah. Nanya apa? Panjanakeun eta kamu balamat absen aya kamu dinamakan munjid ya balamat. Kamu Marbawi. Anu mana aku cek Marbawi teh ieu sana nu hejo. Kamu biru. Oh hejo. Saksi apa? Ya santai style. Kan itu. Endingna kan lamun diterus Marbawi masih nyana.
geus terang. Lamun pun bapak sok kadu almuwato kan warna teh coklat tua atau pudar. Terterangan almuwato cenah tilu terunyung. Istri ustaz itu akan tahu kan minimal. Beda dengan istri bengkel. So, mana istri bengkel? Anu terangan istri bengkel kunci Inggris, kunci 12, kunci busi. Nah, kita pun nanti kan cepet bodoh teh aneh terus si Dewi mani apal kunci Inggris. Ya ada bengkel. Wah, apa tafsir Jalalain? Ada ditinggalin teh eta salahina terjadi kolong teh. Sok kamu keluar ke jero jadi cangkeng pasti ka pamajikan anak. Ma. Ih, ka mana deui? Ma. Astagfirullahaladzim. Ma. Datang aya naon guru kan era. Ih, ka mana we kita di pungguan. Tadi kunci 12. Aduh, bagus. Kunci Inggris. Bagus. Sugan kudu utang ka dieu. Bagaimana utang? Tahu dia, macam apa utang? Utang. Dibuka aja. Apa jika napos disangkana, lamun diberi utang ingatan jadi segar. Itulah sebabnya kenapa kalau para suami di HP-nya pasang foto istri. Jadi kalau banyak masalah di kantor, lihat foto istri, masalah kecil semua. Jadi begitu datang masalah yang besar, ada pemeriksaan, sementara fitnah di mana-mana, cepat buka HP, langsung hilang karena semua masalah tidak sebesar persoalan dengan istrinya. Jika gergeri ke ICU, baik lenit banyak kita nak kode Yusuf. Anda jadi pan, awal dong jadi pan, guru kieu batur. Jadi ibu lamun kena hutang 20 juta, tempot ada hutang 200 juta lebih. Siti Khadijah yang pertama mengimani Nabi, yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang keempat Sayyidina Zaid bin Harisah. Rapat membentuk panitia upacarana supaya masyarakat paham Nabi itu sebagai Nabi di sekitar Bukit Sofa. Ayat kantos ke Bukit Sofa. Ayat berjalan hajian ya, berjalan umroh. Natos. Cung natos. Bias kita bahagia kan. Nah atas tadi kabayang ketika kau atas kabuah Roma begitu bari petek bari perjalanan seseleket kan gitu naik sangat curam itu 1,5 jam baru nyampe ke atas. Itu pun kalau sehat kabayang dia punya. Tapi abi teu yakin bae harus hiji we. Untuk aja berarti bohong. Sabaraha jarak di Jakarta ka Jeddah. Dulu apa lah makan baiknya emang iseng jaraknya 8.973 km. Terketang malaya ulangan. Tapi ini ngapal bener ini dicatat. Tidak karena saya petugas haji saya menjelaskan ibu itu tidak penting. Tapi kalau saya katakan Bukit Sofa itu kebayang. Saya berherangan dengan kaki tiga anu naik. Dia naik ke atas, Abel kalinya selalu nangis. Saya itu kalau otak kanan itu kalau saya lihat sejarah ingatan kuat, tapi kalau kapal itu saya udah beres otak kiri. Jadi kalau saya cerita di Arab itu suasana lagi kebayang langsung seperti saya berangkat ke tempatnya. Beliau berkeliling di sekitar pasar Mekah. Apa yang beliau sampaikan dengan para sahabat yang empat itu? Beliau sampaikan, ya sobah, ahli subuh ya. Orang berbondong mengejar ke Bukit Sofa. Ada apa gerangan Nabi mengumpulkan kita? 2 hal yang disampaikan Nabi. 2 hal. Kata Nabi yang pertama,
ngariung dahana. Ngariung rupa-rupa aya muparapa yo da ari mah ka Masjidil Haram bebas nu budak. Numpak kota tawaf beda di. Kemudian gigi kurang. Maka Nabi mengatakan ayyuhal hadirun in akhbartukum anna khairan tahsudu min sabahi hadzal jabal turidu an tughayyiru ilaikum akuntum musaddiqin. Hadirin, lamun kaula rek kabejakeun di tukangan ieu gunung aya tentara berkuda rek nyerang ka ieu kota. Anjeun percaya ka kaula pada tujuh tenang. Nabi mengandaikan. Apa jawaban hadir? Percaya, 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 percaya. Allah, percaya, percaya bisa, percaya ini, percaya, 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 percaya. Nah, Nabi antara ngabo. Jadi mun ibu diberi pertanyaan untuk antara ngabohong percaya. Jadi salah lagi menggampang asal ulang ngabohong istri akan percaya. Abdi mah boleh dia nong di Ciamis, dia nong di Subang, tarawan. Nah, kan kapangi sekali kapangi arek penataran di Bandung di Binten macet daripada penataran di Binten saya wikeun atuh simpen di negara si mobil bahasi mobil umapok nate teu percaya hari dinya teh di mana hayang-hayang deui baju. Berita pertama orang percaya sabab Nabi itu jujur. Nah ini disebut proklamasi kenabian. Jadilah di Mekah pidato ibu pasti merasakan. Nah alim ini tuh teh angin lamun wengi semakin tiis, mun siang panas. Jadi ada teori di geografi alam itu. Kalau siang panas malam dingin di orang Islaminya. Tapi dia beda. Kalau musim dingin malam lebih lama, siang lebih sebentar, musim panas yang lebih lama, malam lebih sebentar. Di geografi buku orang Arab juga begitu. Angin itu kenceng, sekitar 130 km per jam. Naik motor dengan 40 km. Si Komeng naik motor 200 km rempah kereta tenar. Angin di Arab itu gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telalapan meleduk ya atau nangis tadi orang ada ya di orang kan di Arab langsung dibiarkan dengan gadai jika naik motor di orang kan dalam Pak Soekarno juga proklamasi itu kudu pakai gitu proklamasi apa angin aja proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Jadi abdi biasa, agim saudaraku yang budiman ya. Kita harus sabar ya, setuju halo. Biar orang menghina jangan malu.
Sister, do you believe Jesus alaihissalam prophet or God? Prophet. You Muslim, what do you say? Asyhadu an la ilaha illallah, I believe in Allah. Dokter Zakir naik. Ini juga viral Pak. Saja Rocky Gerung. Jadi yang jadi persoalan itu kredibilitas. Jadi pendidikan di Indonesia itu 98% itu tidak berkualitas. Jadi jangan dilihat sekolah, yang penting pemikirannya. Rocky Gerung gitu. Dengan kata doyan. Tapi orang pada ngeyel toh. Jadi sebentar lagi saya akan turun. Tolong jangan jadi persoalan walaupun harga beras naik. Udah, kalau kita tunggu kita cengmin dan nggak enak Alina Mesopati menyebut sigana. Tapi yang bakal inget ke ibu pasti emot. Anu Mahmud Jadwal juga pasti emot di radio bakal populer. Ding ding ding. Pada wargi sadaya winjing siang dilijing patepang dan desa dua Tegarao sedinten rembok deui kasada jamaah pengajian atau di Masjidul Iman biru jeung awas sadayana ka urang Tasik ka urang Bandung sabanung belu jeung ada mungkin dijar carios sirawi ngawan bocah. Eta di batu baterai geus EFT ku di Paroe di haleup. Baheula. Emot teh. Emot geus kolot. Mudah-mudahan mah hafal. Begitu Nabi menyampaikan berita pertama itu kalau kata Rasul seandainya bukan kebenaran, nyontokeun, ilustrasi, misal, gambaran. Mah ieu mah ngomong gimana? Upami terlambat tadi mama. Nah gitu, imun bapak. Beli mobil anyar, menikah kahayang wae. Kumaha jeung mama kan ini ilustrasi. Ari bapak. Seandainya di melenya kan gitu. Itu orang percaya kepada Nabi karena jujur. Maka muncul yang kedua yang disebut proklamasi kerasulan. Kalau tadi proklamasi RI, sekarang proklamasi kerasulan lebih pendek. Inni nadhirul lakum baina yaday adzabun syadid. Sesungguhnya aku Muhammad bin Abdullah resmi diangkat oleh Allah sebagai nadhirun, pemberi peringatan lakum untukmu sekalian. Baina yaday adzabun syadid, di antara dua tanganku ada azab Allah yang maha dahsyat. Akuntum musaddiqi, kamu percaya kepada saya? Bingung hadir tadi mempercaya yang mengulang. Terus itu maka muncul tokoh antagonis datang karep mulah cangkeng karena Abdul Uzza populer dari Abu Lahab. Abdul Uzza tabban laka ya Muhammad alihada jawabtana, terkutuk kau tercela kau Muhammad, untuk itukah kau kumpulkan kami semua. Turun jawaban dari Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabba abi lahabin beulakan wae. Itu kan aya wau tasdid di dinya mangkin goma guna lamun wauna tadi tasdid sakata hayya 'alas shalah begini hayya tidak boleh, tapi ketika ada nun mati menghadapi ya min yamin bagi jamaah itu harus lama. Abilahabin
topik ah. Abi lahabi wa tab tekan heula disebabna qol-qola akbar. Baru tahu kenapa, karena ba'na bertasjid. Jadi watab 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 bukan wa maula ma aghna anhu maluhu wa ma kasab bukan itu watab sebab ada tasbih. Celaka dua tangan Abu Lahab, dengan sesungguhnya celaka nyaan di masa datang. Saya selana ronda dalam dia akan dilemparkan kepada api neraka. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah ini kuncinya. Pamajikan Abu Lahab karena Ummu Jamil, sebagian menyebut Ummu Jumel. Jamil itu cantik, karena cantik itu populer jadi Ummu Jamil. Tapi cantiknya kalah tuh akhlaknya yang buruk jadi Ummu Jumel. Cantik tapi goreng akhlak resep. Dina film baheula populer anu ikutan cinta film anu si Elsa itu kan itu Andin ada Elsa baheula kan tapi itu si Elsa itu sebenarnya lebih gelis di si Andin kalau bagus tapi udah mun dibere kita naik. Itu si Elsa itu kan gelis tak kurang rumah, tapi begitu muncul terus karena akhlaknya buruk. Saya selalu ingatkan Ummu Jamil itu kerjaannya membawa neneng teng ini selendang atau non paranti hidup nakola dia dahan-dahan antos ieu antos kering, dahannya anu berduri. Duri itu bahasa Arabnya bori ya, berduri penuh. Hese dicalakna dibeungeutna tina kulit pohon kurma, kulitna dijieun didamel tali. Itu habal itu tali dia jadi kabel. Mimasad dari kulit pohon kurma. Kalau dibawa itu diedarkeun dina dadampeun Kanjeng Nabi Muhammad supaya Nabi celaka. Mata dicirian bahwa Wamro'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jumel bakal jadi penghuni neraka. Perjuangan Nabi 23 tahun sangat berat, penuh tantangan. Sampai tahun ke-8 setelah hijrah, Mekah bisa ditaklukkan oleh Nabi dan semua menyatakan masuk Islam, seluruh kabilah, bahkan Abu Sufyan juga masuk Islam, istrinya juga yang begitu jahat Hindun binti Utbah bin Rabi'ah masuk Islam, baru naik ke atas dengan bahagia, namanya Bilal bin Rabah, naik ke Ka'bah. Bilal itu adan dua kali adan muadzin. Adan yang pertama begini, Allahu Akbar, itu awalnya begitu di Madinah. Allahu Akbar, dia belum punya lagam, tapi diajar. Allahu Akbar. Tapi begitu terakhir di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adannya enak. Tapi bukan adan sekarang, adan seperti yang mau Nanan Kosim dulu. Jadi Bilal bin Rabah memandangkan adan, berbondong-bondong masyarakat masuk Islam. Alhamdulillah. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Mekah merdeka, orang-orang memasuki agama Islam. Akhirnya Nabi wafat pada tahun ke-10. Para sahabat mengganti Abu Bakar, terus diganti lagi oleh Umar bin Khattab. Terus Islam disebarkan sampai ke pelosok dunia, sampailah bulan sadaya. Ini nikmat terbesar. Alhamdulillah kita memeluk agama Islam, jadi maulid Nabi. Hakikatnya kita syukuran karena Allah mengutus Nabi, akibatnya karena Nabi Muhammad jadi Nabi. Para pengikutnya terus mendakwakan agama Islam.
Islam, dan nikmat terbesar adalah kurang sebagai pemeluk agama Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Nabi nanti sebagai umat beliau, dapat syafaat dari beliau. Ibu-ibu yang ibu sumbangkan tadi jangan kecil hati. Namun ibu sodako nanti niatkan maulid Nabi kermal sodako mendaya Nabi maulid ibunya. Nanti Allah akan ganti dengan pengganti yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mau itu hasanah parantos kanggo di buku urang sadena. Mudah-mudahan ilmu anu parantos katampi urang sinjatan ilmu anu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sareng bapak hadirin sadayana, alhamdulillah runtuyan acara parantos tengsek kalayan aya dina kalancaran. Mangga urang tutup ieu acara ku sasarengan ngaoskeun hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.